Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang membaca hasil pengukuran dari mistar geser atau jangka sorong gitu ya. Simak video ini sampai selesai. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca mistar geser dari berbagai macam tingkat ketelitian. Oke, pertama-tama ini adalah bagian dari jangka sorong. Oke, jadi ini adalah skala utama, itu adalah garis-garis atau skala yang posisinya ada di atas. Ada di atas itu skala utama. SU, skala utama. Kemudian yang bawahnya ini adalah dia yang skala dapat bergeser-geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ini disebut dengan Vernier scale atau skala Vernier yang posisinya ada di bawah itu untuk satuan metrik atau milimeter. Tapi kalau satuan inci itu berkebalikan, justru skala utamanya ada di bawah, skala Vernier atau skala gesernya ada di atas. Berikut videonya. Kita lihat di sini untuk skala metrik dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Kita perhatikan di sini untuk skala utamanya atau skala tetapnya itu ada di bagian atas, di bagian sini ya. Dia nggak berbobot. Coba kita geser di sini ya. Nah, ini kan tetap, ini yang bergeser. Jadi skala Verniernya atau skala gesernya itu ada di bagian bawah. Nah, hal ini berkebalikan jika kita mengukur dengan satuan inci. Skala tetapnya justru ada di bagian bawah. Ya, skala utamanya ada di bagian bawah, sedangkan skala geser atau skala Verniernya ada di bagian atas. Ini dengan tingkat ketelitian 1/128 inci. Oke, ini gambar lagi daripada skala pengukuran, gitu ya. Oke, jadi bagian warna orange ini itu adalah skala utama. Skala penunjukan dengan tingkat ketelitian sebesar 1 mm. Oke. Kurang dari itu skala ini tidak dapat menunjukkan ketelitian. Nah, tugasnya dari skala geser atau skala Vernier ini untuk menunjukkan sisanya, yang sisanya jadi lebih dari 1 mm ini sisanya berapa, itu mampu diukur oleh skala Vernier ini. Kebetulan ini tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Jadi perbedaan harga sampai 0,05 mm nanti akan ditunjukkan oleh skala Vernier ini ya. Sekarang kita akan latihan membaca mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Apakah mistar geser ini tingkat ketelitiannya betul 0,1 mm? Kita lihat di sini. Oke. Satu garis ini berapa? 1 mm ya. Oke, 1 mm dibagi dengan jumlah garis yang ada di skala Vernier. Kita hitung ya. Sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. 10 garis, 1 mm dibagi 10 garis berapa? 0,1 mm. Jadi betul ya tingkat ketelitiannya. Oke, 0,1 mm. Oke, sekarang kita latihan soal mencoba ya. Baca hasil pengukuran jangka sorong berikut ini. Oke, kita lihat di sini. Pertama kita lihat angka 0 dari skala Vernier. Dia menunjuk ke angka berapa? Di sini ada. Nah, sebelum garis ini silahkan Anda baca skala utamanya sudah melewati berapa garis. 1. Mau kedua? 2 enggak? Enggak kan? Mau mentok di sini ya. Oke. Ini artinya nilai pengukurannya adalah 1 mm lebih. 1 mm lebihnya seberapa? Lebihnya segini loh. Lebihnya hanya sedikit saja. Nah, ini
lebihnya berapa kita cari tahu di skala Verniernya. Ini kita lihat skala Verniernya berapa. Caranya adalah cari garis yang sejajar dengan garis atasnya ya. Jadi garis yang ada di skala Vernier ini cari mana yang sejajar dengan garis di skala utama. 0 jelas nggak sejajar, ini juga nggak sejajar dengan ini nggak sejajar ya. Angka 2 ini juga nggak sejajar, 3 nggak sejajar. Gimana dengan angka 4 ini? Cukup sejajar ya, dibanding dengan garis yang lain dia cukup sejajar. Oke. Kita lingkari dulu. Oke. Nah, ini artinya gini loh, ukurannya adalah berapa yang ada di skala utama. Skala utama itu menunjukkan 1 mm lebih ya, lebihnya berapa kita cari tahu di skala Verniernya. Ini artinya skala utama 1 mm lebihnya berapa, nanti kita cari tahu di skala Vernier gitu ya. Oke. Skala Verniernya gini caranya, kita hitung dari 0 sampai angka 4 ini dia berapa garis. Oke. 1, 2, 3, 4 garis ya. 4 garis. Nah, satu garisnya yang ada di skala Vernier itu mengandung angka berapa? Nah, satu garisnya ini dia mengandung angka ini loh, 0,1 mm gitu ya. Jadi 4 garis dikali dengan 0,1 mm, hasilnya berapa? 0,4 mm. Totalnya berapa? Coba kita lihat ya. Totalnya adalah skala utama ditambah dengan skala Vernier. Skala utamanya tadi mengukur angka berapa? 1 mm ya, ini ya. 1 mm ditambah dengan skala Vernier berapa? Skala Verniernya 0,4. Hasilnya 1,4 mm gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang contoh soal lain ya. Contoh soal lain. Oke. Silahkan baca berapa hasil pengukuran jangka sorong ini. Angka 0 ada di sini ya. Oke, sebelum angka 0 ini skala utamanya itu menunjukkan telah melewati berapa garis? 1, 2, 3, 4. Mau sampai 5 nggak sampai kan ya? Oke, 4. Oke, kita tulis dulu skala utama menunjukkan 4 mm. Terus kita cari tahu skala Verniernya manakah yang segaris. Oh, ternyata angka 6 ini ya segaris ya. Yang paling segaris angka 6 ya. Oke, yang paling segaris angka 6. Oke, kita hitung sama-sama. Ini sudah melewati berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 garis. Dikali dengan satu garis ini kan mengandung 0,1 sesuai dengan tingkat ketelitiannya. 0,1 mm. Dikali dengan 0,1 mm. Hasilnya 0,6 mm. Total hasil pengukuran ini adalah skala utama ditambah dengan skala Vernier. Skala utamanya tadi berapa? Kita berhasil menemukan berapa? 4 ya. Ini ya. 4 mm ditambah dengan berapa? Skala Verniernya 0,6 mm. Hasilnya adalah 4,6 mm. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang satu lagi contoh. Silahkan Anda cari tahu sendiri berapa ini panjangnya. Ya, silahkan. Oke, silahkan ini Anda coba sendiri. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya.
Silahkan cari tahu berapa tingkat ketelitian daripada jangka sorong ini. Ya. Masih ingat cara mencari tingkat ketelitian? Nih. Satu garis ini berapa? Ini angka 10 ini artinya adalah 10 mm. Nah, jadi satu garis ini berapa? Jadi satu garis ini adalah 1 mm. Oke. 1 mm dibagi dengan seluruh jumlah garis yang ada pada skala Vernier. Jumlah garisnya berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 garis. Oke. 1 dibagi 20 berapa? 0,05 mm. Mari kita buktikan. Nah, betul ya. Tingkat ketelitiannya 0,05 mm. Gitu ya. Artinya apa? Artinya satu garis yang ada di skala Vernier ini nilainya 0,05 mm. Oke, sekarang kita latihan membaca. Mister geser dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Soal nomor 1, silahkan Anda baca. Ingat, cara pertama, cari dulu berapa skala utama, itu nilainya berapa. Oke, gitu ya, kita hitung sama-sama. 0 ke 10, itu berapa nilainya? 10 kan ya? Oke, kita tulis dulu 10. Lebih nggak? Lebih. Coba, oh angka nolnya ada di sini. Oh. Sebelum garis ini. 1, 2, ketiga enggak, sebelum 3, 0 ini tuh garisnya di depannya 3, jadi 3-nya enggak kehitung, gitu ya. Oke, 10 ditambah dengan 2 mm, hasilnya adalah 12 mm. Lebihnya berapa? Kita cari di skala Verniernya. Oke, skala Verniernya kita cari tahu. Oke, mana garis yang sejajar dengan atasnya? Mana yang sejajar? Oke, sepertinya angka 9 ini ya sejajar ya. Angka 9 ini dia sejajar dibanding dengan yang lain. Oke, angka 9 ini dia mengandung berapa garis? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 garis ya. Dikali dengan satu garisnya ini kan dia mengandung 0,05. Jadi dikali 0,05 mm sama dengan berapa? Ya. Sama dengan berapa? 0,90 mm, gitu ya. Sekarang totalnya adalah skala utama ditambah dengan skala Vernier sama dengan 12 ditambah dengan 0,9 mm sama dengan 12,9 mm. Hasilnya seperti ini, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita latihan lagi soal berikutnya. Ini ke mana? Ke sini oh ya. Oke, ini ke sini ya. Oke, karena angka nolnya lebih dari duluan garis di atasnya daripada garis di bawahnya. Jadi ini termasuk. Oke. Kalau di sini 20, di sini 30. Di tengahnya ini kan 25, ya kan? Nah, ditambah dengan kita tulis dulu aja skala utama menunjukkan 25 ditambah dengan berapa ini? 1, 2, 3. Ketambahan 3 garis dia. Ketambahan 3 mm sama dengan 28 mm gitu ya.
Itu di skala utamanya. Skala Verniernya berapa? Kita cari tahu. Mana yang segaris? Yang segaris itu adalah angka 1 ini. Angka 1 ini segaris. Oke, angka 1 ini kita hitung dari 0. Dia terdiri dari berapa garis? 1, 2. Oke, 2 garis ya. 2 garis dikali dengan 0,05. Kenapa? Tingkat kelitiannya 0,05 sama dengan 0,1 mm. Totalnya adalah 28 mm ditambah dengan 0,1 mm sama dengan 28,1 mm. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang contoh soal lagi. Oke, ini silahkan baca. Selanjutnya silahkan Anda baca ini hasilnya berapa, gitu ya. Oke, selanjutnya Anda baca sendiri ini hasilnya berapa. Silahkan latihan. Selanjutnya kita cari tahu ya. Ini mau jangka sorong baru dengan tingkat ketelitian berbeda atau sama, ini coba kita cari tahu. Yang jelas ini belum dikasih tahu berapa tingkat ketelitiannya. Oke. Sekarang kita lihat di sini satu garis di skala utama itu 1 mm gitu ya. Berapa total jumlah garis yang ada di skala Vernier? Totalnya berapa di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 garis ya. Jadi 1 mm dibagi dengan 20 garis sama dengan 0,05. Ternyata masih sama, cuman bentuk skalanya kan berbeda ya kan, gitu ya. Coba kita cek. Oh, betul kan? 0,05 ya ketelitiannya. Oke. Ini tingkat ketelitiannya 0,05, sama seperti sebelumnya. Ini sebelumnya ya. Beda kan? Tapi nilai ketelitiannya sama-sama 0,05. Oke, sekarang kita latihan membaca mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,05. Mari kita baca sama-sama ya. Skala utamanya berapa ini? Coba kita lihat garis 0 di sini, ada di sini ya posisinya ya. Nah, jadi kita hitung dari 0 ke sini itu berapa? Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skala utamanya 7 mm. Lebih dikit ya, lebihnya berapa? Kita cari tahu di skala Verniernya. Oke, skala Vernier sama dengan, kita lihat garis yang sejajar mana? Ternyata angka 4. Perhatikan ini ya, garis ini. Ini kan sejajar ya. Ya, yang sejajar ini ya. 4 ini, garis ini itu mengandung berapa garis sebelumnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garis. 8 garis dikali dengan tingkat kelitiannya. Berapa ini? 0,05 mm. Hasilnya berapa? 0,40 mm. Total nilai pengukuran ini adalah skala utama ditambah dengan skala Vernier sama dengan 7 mm ditambah dengan 0,4 mm. Hasilnya 7,4 mm. Gitu ya, hasilnya seperti ini.
Oke, paham ya? Oke, kita lanjut latihan soal berikutnya. Oke, ini berapa hasilnya? Coba. Kemudian latihan selanjutnya, berapa hasil pengukuran dari mistar geser ini? Kita lihat di sini. Kita cari tahu dulu mistar geser ini punya tingkat ketelitian berapa milimeter. Kita lihat di sini. Skala utama ini, ya, ini kan 1 mm. Ya. Terus jumlah seluruh garis yang ada di skala Vernier berapa? Ini ke sini 5. Ini ke sini 5, ya kan? Ini ke sini 5, ini ke sini 5. Ini ke sini 5, sini pun juga 5. Oke, jadi totalnya ada 25 garis. Jadi untuk mencari tingkat ketelitian adalah 1 mm dibagi dengan 25 garis, sama dengan berapa? 0,04 mm. Jadi tingkat ketelitiannya gitu ya, mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,04 mm gitu ya. Sekarang kita coba latihan soal ya. Oke, coba kita baca. Kita baca skala utamanya berapa dulu ya. Skala utamanya di sini ya garisnya ya. Jadi garis sebelum angka 0 ini termasuk perhitungan di skala utama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm. Oke. Ditambah dengan 6 mm lebihnya berapa? Kita lihat skala Verniernya. Yang segaris yang mana ini? Oh, yang segaris yang, coba Anda lihat mana yang segaris. Oke, yang hampir mirip segaris yang ini ya. Oke. Itu berapa garis dari angka 0? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. 10 garis dikali dengan tingkat ketelitiannya berapa? 0,04 mm, sama dengan 0,4 mm. Totalnya SU ditambah dengan SV sama dengan 6 mm ditambah dengan 0,4 mm dengan 6,4 mm gitu ya. Oke, sekarang contoh soal lagi ya. Kita baca dulu ya skala utamanya. Garisnya di sini ya. Oke, jadi 10 masuk hitungan. Oke. SU ini ke sini berapa? 10 mm ditambah dengan SV. Kita lihat garis yang sejajar mana? Ini garis yang sejajar di sini nih. Itu berapa garis? Kalau di sini 15 ditambah satu lagi berarti 16 ya. 16 garis ya. Dikali dengan 0,04 mm, hasilnya 0,64 mm ya. Totalnya adalah SU ditambah dengan SV. Skala utamanya 10 ditambah dengan 0,64 mm, hasilnya 10,64 mm. Gitu ya. Silahkan Anda cari tahu sendiri berapa hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Oke, kemudian berapa pula hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Silahkan. Lanjut, kita cari tahu dulu. Ini jangka sorong atau mistar geser yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Tingkat ketelitiannya berbeda. Mari kita cari tahu berapa tingkat ketelitiannya.
Satu garis yang ada di skala utama berapa? Kalau di sini adalah 10 mm, di sini 1 mm. Oke, 1 mm dibagi dengan berapa jumlah garis seluruhnya di skala Vernier ini, dari 0 sampai ke angka 10 ini berapa? Terlalu banyak ya, kita cari jalan pintas saja. Dari 0 ke 1 ini berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 10, ya kan? 10 kali 5 garis sama dengan ada berapa? 50 garis totalnya. Gitu ya. 1 mm dibagi dengan 50 garis. Hasilnya berapa? 0,02 mm. Gitu ya. Jadi tingkat ketelitian dari mistar geser ini adalah 0,02 mm. Gitu ya. Sekarang kita coba latihan soal. Oke. Berapa nilai skala utamanya? Kita lihat di sini. Garisnya, garis 0 di skala Vernier ini berapa? Di sini ya. Oke, jadi sedikit di belakang garis atasnya. Oke, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mm. Lebih sedikitnya berapa? Kita cari di skala Vernier. Kita cari manakah garis yang sejajar di antara 50 garis yang ada pada skala Vernier ini. Mana? Di sini ya. Ini sejajar ya. Kita hitung, ini sudah melalui berapa garis dari 0 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 garis. Dikali dengan berapa tingkat ketelitian dari jangka sorong ini? 0,02 mm. Hasilnya adalah 0,14 mm. Oke. Total sama dengan SU ditambah dengan SV sama dengan 9 mm ditambah 0,14 mm. Hasilnya 9,14 mm. Gitu ya. Mudah bukan? Oke. Sekarang contoh soal lagi. Oke, mari kita baca sama-sama. Oke. Ini ke sini. Oke, antara 10 dan 20 pasti tengahnya 15. 15 ditambah dengan berapa garis ini? 1, 2. Oke. SU sama dengan 17 mm. Gitu ya. Sekarang kita cari SV-nya. Berapa SV-nya? Mana yang sejajar ya? Yang sejajar di garis ini. Nah, sekarang kita hitung. Masa Anda mau ngitung dari awal ya? Enggak kan? Ini ke sini berapa? Kalau satu perangkanya ini dia mengandung 5 garis. Jadi kalau 6 garis berapa? Kan 30 sampai sini. Sudah 30 garis. Tinggal kita nambah sisa garisnya 1, 2, 3 ya, jadi berapa? 33 garis gitu ya, 33 garis. Oke, kita tulis saja 33 garis dikali dengan 0,02 mm. Hasilnya 0,6 mm. Oke, totalnya berapa? Tinggal tambah aja. 17 ditambah dengan 0,66, 17,66 mm. Gitu ya. Paham ya?
Oke, silahkan Anda cari tahu sendiri berapa hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Juga latihan ini berapa hasilnya. Anda cari tahu. Oke, sekarang kita akan mempelajari jangka sorong dengan skala inci ya. Kalau tadi skala metrik milimeter, kalau sekarang inci gitu ya. Oke, sekarang kita cari tahu ini tingkat ketelitiannya berapa. Oke. Kita lihat di sini ya. 1 inci itu ini. 1 inci itu ini. Oke, 1 inci. Dari 0 ke 1 itu terdiri dari berapa garis? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi satu garis yang ada di skala utama ini adalah 1/16 inci. Karena 1 inci di sini terdiri dari 16 garis. Jadi kan 1/16. Pertanyaannya sekarang, satu garis yang ada di skala Vernier itu berapa? Sekarang diingat-ingat dulu bahwa skala utama, jika skalanya adalah inci, itu ada di bawah ya, skala utamanya. Tapi kalau skala geser, skala Verniernya itu ada di atas ya. Ini ingat-ingat, ini kalau skalanya inci gitu ya, berkebalikan dengan yang metrik gitu ya. Nanti ada video penjelasannya di sini nih ya. Kita lihat di sini untuk skala metrik dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Kita perhatikan di sini untuk skala utamanya atau skala tetapnya itu ada di bagian atas, di bagian sini ya. Dia nggak berbobot. Coba kita geser di sini ya. Nah, ini kan tetap, ini yang bergeser. Jadi skala Verniernya atau skala gesernya itu ada di bagian bawah. Nah, hal ini berkebalikan jika kita mengukur dengan satuan inci. Skala tetapnya justru ada di bagian bawah. Ya, skala utamanya ada di bagian bawah, sedangkan skala geser atau skala Verniernya ada di bagian atas. Ini dengan tingkat ketelitian 1/128 inci. Mencari tahu berapa satu garis ini adalah ya kan, jumlah total ini berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Jadi 1/16 itu dibagi dengan 8 bagian yang ada di skala Vernier. Berapa ini? Sama dengan 1/16 dikali dengan 1/8, ya kan? Kan ini dibagi 8 sama dengan 8/1. Kalau dibikin perkalian ya tinggal membalik penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut gitu ya. Sama dengan berapa? 1/128 inci. Oke, ini tingkat ketelitiannya adalah 1/128 inci gitu ya. Oke, gitu ya. Betul ya? Tingkat ketelitiannya. Oke, sekarang kita akan latihan soal membaca mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/128 inci. Soal pertama. Kita lihat di sini. Skala utamanya menunjukkan berapa ini? 1, 2, 3. Gitu ya, 3 ya. Ini artinya skala utamanya kita tulis dulu 3/16 gitu ya, skala utamanya. Sekarang kita cari tahu skala Verniernya berapa. Mana yang segaris? Ternyata yang segaris adalah angka 0 ini. Jadi skala Verniernya 0. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah panjangnya adalah 3/16 inci gitu ya. Oke, itu soal pertama. Soal kedua, mari kita baca. Mana? Dari 0 ke sini ya. Oke, itu berapa garis? Yuk. Kalau ini ke sini 4, ini ke sini 4, ini ke sini 4.
ditambah dengan 2 garis 1, 2 berapa itu? Jadi kan skala utamanya 12 ditambah dengan 2, 14 per 16 gitu ya. Ini ke sini 12 ditambah dengan 2. Oke, gitu ya. Itu skala utamanya. Skala verniernya berapa? Cari tahu. Yang segaris adalah garis ini. Oke, ini sudah melewati berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 ya. 7 per 128. Total adalah SU ditambah dengan SV sama dengan 14 per 16 ditambah dengan 7 per 128. Kita samakan dulu penyebutnya ya. 128 ditambah dengan 7 per 128. Ini kita cari tahu dulu. 16 ke 128 itu dikali 8. Oke, 14 dikali 8 itu berapa? 112. Oke. Sama dengan 119 per 128. Gitu ya. Oke. Silahkan Anda cari tahu berapa panjang hasil dari pengukuran mistar geser ini. Kemudian silahkan Anda cari tahu ini berapa hasil pengukurannya. Sekarang kita ganti mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/1000 mm gitu ya. Kita buktikan dulu apakah betul ini 1/1000 mm ataukah tidak gitu ya. 1 inci itu ini dari 0 ini ke sini itu 1 inci ya. Di dalam 1 inci dia dibagi-bagi dengan garis yang jumlahnya berapa ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Segini ini 4. 4 4 4 4 4-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi ada 40 garis gitu ya. Jadi satu garisnya ini berapa? Satu garisnya ini ya. Dari sini ke sini itu berapa? Itu 1 inci dibagi dengan 40 bagian. Berapa itu? 0,025 inci. Satu garis yang ada di skala utama ini ya. Satu garis. Sekarang pertanyaannya adalah berapa satu garis ini yang ada di skala vernier? Sekarang kita hitung dulu dari 0 ke 25 itu total berapa garis ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25. Ada 25 garis. Oke. Jadi tingkat ketelitiannya adalah 0,025 ya, garis yang ada di skala utama ini dibagi dengan garis yang ada di skala vernier sejumlah 25 garis sama dengan 0,001 inci gitu ya. Oke. Jadi tingkat ketelitian dari mistar geser ini adalah 1/1000 inci atau 0,001 inci gitu. Sekarang latihan soal. Coba bacalah hasil pengukuran dari mistar geser ini. Oke. Kita lihat di sini. Sudah berapa garis ya? Nolnya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini termasuk ya. Karena nolnya di belakang garis ini. 0 ini di belakang garis ini gitu ya. Oke, tulis saja skala utama dengan 6 garis dikali dengan 0,025 inci. Hasilnya berapa?
hasilnya adalah 0,15 inci gitu ya, itu skala utama. Sekarang skala Verniernya berapa? Kita cari garis yang sejajar atau lurus dengan garis di bawahnya. Oke, ini garis yang segaris ya. Kalau yang ini mirip cuman agak melenceng dikit. Oke, kita hitung berapa garis ini. 1, 2, 3 garis. 3 garis dikali dengan berapa? 0,001 gitu ya. Kan satu garis yang ada di skala Vernier ini itu adalah satu garisnya 0,001 inci ya. Oke. Dengan 0,003. Sekarang kita jumlah SU ditambah dengan SV sama dengan 0,15 ditambah dengan 0,003. Hasilnya adalah 0,153 inci gitu ya. Sekarang silahkan baca hasil pengukuran dari jangka sorong ini dan hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Silahkan Anda baca. Oke, seperti itu kita sudah belajar banyak mengenai cara pembacaan hasil pengukuran dari jangka sorong, mulai dari skala metrik sampai skala inci. Silahkan Anda berlatih. Kalau masih bingung, silahkan putar video ini berulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, semoga informasi dan pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.